Farhad Abbas sebenarnya manfaatin Mas Agus. Makin mencuat, makin melebar, makin kemana-mana masalah donasi Mas Agus ini. Jadi sebenarnya kasus ini menjadi pembelajaran untuk kita semua mengenai hal donasi. Ya, di sini saya bingung loh. Padahal sudah jelas donasi itu terjadi dengan adanya akad atau komitmen atau perjanjian. Mas Agus awalnya kan sudah membuat pernyataan statement mengharapkan bantuan untuk pengobatan mata. Jadi itu adalah akadnya di situ. Nah, kemudian netizen memenuhi akad itu, mengirimkan donasi untuk pengobatan mata. Itu akad. Jadi kita lihat banyak hal mengenai donasi ini tidak sesuai dengan akad. Ya, saya juga pernah waktu itu saya berpikir ya, ada salah satu kawan meminta donasi ke saya dengan mengatasnamakan syiar. Waktu itu dia bilang, mobil saya rusak, saya butuh 2 juta untuk perbaikan mobil. Nah, akadnya adalah untuk perbaikan mobil. Saya transfer, waktu itu minta 2 juta. Saya transfer, ternyata saya hubungi kawan saya yang lain. Kawan saya juga cerita, dia juga mentransfer untuk perbaikan mobil. Nah, bayangkan, dia akadnya perbaikan mobil 2 juta, saya sudah penuhin, dan yang lain juga mentransfer hal yang sama. Tentu itu adalah suatu penipuan. Harusnya kalau sudah terpenuhi angkanya 2 juta, ya untuk yang lain akan dikembalikan karena sudah terpenuhi biayanya gitu loh. Nah, yang terjadi di masaku juga begitu. Ini akadnya adalah untuk pengobatan. Ya, tentu netizen akan kecewa karena tidak sesuai dengan akad, malah untuk keperluan yang lain, membayar hutang, diberikan kepada family-familinya, itu tidak sesuai dengan akad. Jadi kalau tidak sesuai dengan akad artinya ya kesalahan secara hukum. Nah, dari sini kita semua bisa memahami bahwa donasi ini memiliki komitmen yang harus dijaga. Ya, jadi saya teringat juga dulu yang donasi rame-rame untuk pembelian kapal selam. Waktu itu setelah Nanggala tenggelam, ada membuat donasi pembelian kapal selam. Ternyata tidak diberikan kapal selam. Padahal komitmennya adalah untuk diberikan kapal selam. Harusnya kalau tidak jadi beli kapal selamnya, dengan uang itu dikembalikan lagi. Nah, jadi pelajaran yang kita bisa ambil adalah pertama, banyak orang tidak memahami tentang adanya akad atau perjanjian atau komitmen dalam satu hal, termasuk dalam hal donasi. Yang kedua, dari sini kita bisa lihat bahwa donasi ini rentan untuk disalahgunakan. Dan yang paling tepat disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran adalah bantulah yang dekat, bukan yang jauh. Ya, yang dekat itu apa? Yang di sekitar kita. Saudara kita yang sehari-hari berjumpa, tetangga kita, orang tua kita, kawan kerja kita yang dalam kesulitan, itulah yang dibantu. Bukan yang jauh di sana, karena kalau yang jauh di sana itu tadi rentan masalah.